صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. Ini merupakan suatu kecintaan kita terhadap Nabi kita, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling akhlak yang mulia, manusia yang mampu merubah zaman minat dhulumati ilan nur, sing rubah zaman dari zaman kegelapan menjadi zaman sing terang benderang. Kalian keluarga besar wilayah Jati 7
yang setiap tahun terus istiqomah mengadakan acara peringatan dan pengagungan terhadap Maulid, yakni kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan tanda keimanan kita semua, tanda kecintaan kita, tanda pengagungan kita, tanda ketaatan kita, tanda kerinduan kita kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak begitu, tidak mungkin umat Islam dan kita semua mau mengadakan atau mau menghadiri majlis maulid seperti ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam segala sesuatunya menjadi rahmat, bukan sekedar ajarannya saja, ilmunya saja yang beliau ajarkan kepada kita umat, bukan sekedar akhlaknya saja yang beliau ajarkan kepada kita umatnya, bukan sekedar amaliyah-amaliyah yang beliau ajarkan kepada kita semua, bukan sekedar ucapan-ucapan yang beliau ajarkan kepada kita semua, bukan sekedar niat-niat yang beliau ajarkan kepada kita semua, bukan sekedar berbuat kebaikan kepada sesama dan juga menyayangi sesama, menyayangi semua ciptaan Allah yang beliau ajarkan kepada kita semua, bukan sekedar doa-doa beliau yang beliau curahkan untuk keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan kita semua saja, bukan sekedar syafaat, pembelaan, pertolongan beliau yang beliau canangkan, beliau cadangkan nanti pada hari kiamat untuk umatnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Bukan sekedar itu saja, namun wujud zat beliau pun menjadi rahmat, wujud ruhaniyah beliau pun menjadi rahmat, cahaya asal usul beliau yang paling pertama diciptakan oleh Allah menjadi rahmat. Intinya segala sesuatu beliau semua menjadi rahmat, karena air liurnya Rasulullah SAW, karena sentuhan tangannya Rasulullah SAW, karena tatapannya Rasulullah SAW. Bahkan ada beberapa sahabat yang pernah menelan darahnya Rasulullah SAW. Bahkan sahabat ini yang tadinya kurang fit, kurang kuat tenaganya, menjadi sahabat yang gagah perkasa barokah darah yang pernah diminum oleh sahabat tersebut dari darah Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW di Mekah. Dan juga seorang sahabat disaksi oleh Rasulullah SAW dan disaksikan kepada sahabat lain, siapa yang ingin melihat seseorang ahli surga, lihatlah orang ini. Ternyata sahabat itu adalah sahabat yang baru saja meminum darah Rasulullah SAW. Syariat Islam salah satu yang dikecualikan dari perkara-perkara yang najis, yang umumnya
itu adalah najis, seperti halnya darah, yang mana setiap najis itu tidak sah kalau nampak secara zahir, nempel di badan, lalu kita sholat bersama darah tersebut, atau nempel di pakaian, atau nempel di tempat yang kita sujud, dan tawaf kita tidak sah. Dan darah ini wajib dibuang. Tempat yang terkena darah, yang terkena kencing, yang terkena kotoran, berak, baik manusia maupun binatang, tempatnya, barangnya wajib disucikan. Tidak boleh dilama-lamakan. Satu tempat, apalagi di badan kita yang sudah terkena najis, tidak boleh dilama-lamakan najis bersemayam di badan kita, di pakaian kita, di tempat kita, di rumah kita, tempat tidur kita. Wajib sesegera mungkin dibersihkan tempat tersebut dari darah, dari kencing, dari berak. Kenapa? Karena itu semua najis. Semua para ulama menyatakan terkecuali darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang disebut dengan kotoran-kotoran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beraknya dan juga air kencingnya, kalau terbukti. Namun tidak ada yang pernah bisa menemukan beraknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang menghadani istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia punya penyakit sudah bertahun-tahun tidak sembuh juga, dengan berbagai upaya pengobatan tidak sembuh juga. Ketika di pagi hari di waktu sahur dia bangun, lalu dia melihat ada satu mangkok yang di dalamnya ada air. Dia merasa haus, lalu diminumlah air tersebut. Ketika diminum air tersebut, merasa seger badannya, merasa kuat, dan anehnya penyakit yang dia rasakan puluhan tahun itu seketika hilang. Di pagi hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan mangkok tersebut. Wanita tersebut lalu berbicara kepada Rasulullah SAW bahwa air yang ada dalam mangkok itu diminum olehnya. Rasulullah tersebut, dan Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah air kencing beliau. Masya Allah. Rasulullah tidak mengingkari, Rasulullah tidak membahas atau menyatakan bahwa itu najis, bahwa kamu harus mensucikan mulutmu dari najis. Masya Allah. Malah Rasulullah menyatakan, memberikan kabar gembira dengan akan sembuhnya wanita tersebut dari penyakitnya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak sembuh. Ternyata iya. Begitu pula sahabat-sahabat termasuk putri Rasulullah SAW yang pernah menelan darah Rasulullah SAW ketika di perang Uhud, ketika gigi Rasulullah SAW ada yang patah terkena senjata musuh, keluar darah, dibersihkan darah tersebut dengan mulut, bukan dengan tangan, dengan mulut,
Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, yang membersihkan darah Rasulullah SAW dari wajah Rasulullah, dari mulut Rasulullah, dengan mulut beliau tidak dimuntahkan lagi. Begitu pula sahabat-sahabat lain. Rasulullah SAW dalam kejadian tersebut tidak menyatakan kepada sahabatnya, kamu sudah memakan hal yang haram, barang yang haram, yang najis, kamu wajib mensucikan mulutmu dan sebagainya, atau mewanti-wanti jangan sekali-kali lagi, ya? Tidak, karena sahabat Nabi tahu, putri Nabi tahu, mendapatkan ajaran Nabi. Mereka tahu bahwa perkara yang najis haram dimakan, haram diminum. Tidak mungkin sahabat Nabi dan tidak mungkin putri Nabi sendiri yang sudah mendapatkan ajaran Nabi SAW melakukan yang haram di hadapan Nabi. Tidak mungkin. Kalau memang itu adalah haram, maka sepakat para ulama bahwa darah Rasulullah SAW itu suci dari apa yang Allah firmankan dalam Quran, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad dam" dan sebagainya ila akhirha, sampai akhir ayat. Ini pengecualian, ya, ini pengecualian dari yang diharamkan, ini tidak diharamkan, dari yang najis, ini tidak najis. Amin. Dari yang tidak boleh dimakan, diminum, ini jadi boleh dimakan, diminum. Karena ada barang yang najis lalu bisa jadi suci, lalu setelah jadi suci tetap tidak bisa dimakan. Seperti apa? Seperti kulit bangkai. Ada domba mati, tidak keburu disembelih, maka haram dikonsumsi oleh kita. Dagingnya haram, tulangnya haram, kulitnya haram, bulu, semuanya haram, dan semuanya najis, segalanya najis. Dari bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, kukunya, semuanya najis. Kenapa? Karena sudah jadi bangkai. Dan semua yang sudah jadi bangkai tidak bisa dibersihkan kembali kulitnya. Lalu kulit bangkai ini didapat cara membersihkannya, ya, disamak, ya, dibersihkan. Ada apa namanya, apa lamat-lamatnya, lihat, dibersihkan. Bulunya juga harus dibersihkan, karena bulu bangkai, ya, tidak bisa dibersihkan. Yang bisa dibersihkan kulitnya. Ada darah yang bersemayam di dalam perutnya sahabat ini. Darah siapa? Darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut ingin membangun masjid, ingin menyebarkan Islam di negara tersebut, yang negara itu semuanya kafir. Datang menghadap ke Madinah Al-Munawwarah kepada Rasulullah SAW, minta barokah doa. Lalu Rasulullah SAW meludahi air yang ada di satu mangkok. Lalu disuruhlah sahabat tersebut membawa mangkok tersebut ke negaranya, dan harus disiramkan di tanah. Lalu tanah yang disirami, air yang sudah diludahi oleh Rasulullah SAW, akan dibangunkan masjid. Karena jauh Rasulullah SAW, dan saat itu musim panas, musim kemarau, yang tidak mungkin air ini tersisa. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat tersebut supaya di jalan ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi. Airnya sudah mulai surut, tambahin lagi, sampai dicampuri, sampailah ke telinga. Lalu ditaburkan air tersebut, dibangunkan masjid. Masya Allah, barokah
air liurnya Rasulullah SAW. Subhanallah, satu negeri itu semuanya memeluk Islam. Dakwah sahabat tersebut lancar. Masya Allah, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa di diri Rasulullah SAW yang menjadi rahmat, yang menjadi keberkahan, manfaat kebaikan, bukan sekedar ilmunya saja. Ya. Karena apa? Karena di kita sekarang ada pemahaman baru yang mencelakakan umat Islam. Apa? Seolah benar, padahal salah total. Dia berpendapat bahwasanya umat Islam tidak perlu mengagung-agungkan kelahiran Nabi, karena Nabi saat itu belum menjadi Nabi. Yang harus diagungkan oleh kita adalah dari masa kerasulannya, karena di masa kerasulannya di sana ada ajaran Nabi, di sana ada syariat Islam yang agung. Ya. Dari kapan syariat Islam itu datang kepada kita? Dari mulai masa kerasulannya, bukan dari sebelumnya, apalagi dari dilahirkannya. Seolah sebelum dilahirkan Nabi tidak ada manfaat, seolah sebelum dilahirkan Nabi tubuh Nabi tidak ada manfaatnya sama sekali. Paham ya kita? Seolah tubuh Nabi itu tidak ada keagungannya, sehingga tidak berhak diagungkan. Ini adalah pemikiran baru yang sesat dan menyesatkan umat Islam. Padahal dalam keyakinan yang dibangun oleh semua para ulama-ulama Islam dari Masyriq sampai Maghrib, di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah tidak karena diangkat menjadi Rasul semata, tapi diagungkan oleh Allah dari azaliyah. Diagungkan oleh Allah nur pertama yang paling pertama diciptakan sebelum alam semesta diciptakan. Nur tersebut diagungkan. Dan Allah kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling pertama diciptakan sebelum semua arwah makhluk diciptakan, maka ruh Nabi Muhammad SAW diagungkan. Jasa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah wujudkan di dalam perut ibunya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, jasad ini diagungkan. Kehadiran Rasulullah SAW dari masa ke masa hadirnya, dari tulang punggung ke tulang punggung, dari rahim ke rahim, kehadirannya menjadi keagungan bagi masanya, bagi tempat di mana Nur Sayyidina Maulana Muhammad SAW bersemayam di sana. Allah. Lalu kelahirannya adalah kelahiran yang diagungkan. Tidak seperti kelahiran umumnya manusia yang lahir. Iya. Kelahiran yang diagungkan, maka wajib diagungkan kelahirannya. Karena apa? Karena memang kelahirannya agung. Makanya diadakanlah pengagungan kelahiran. Adapun kelahiran selain kelahiran para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kelahiran ini ya, sangat jarang terjadi. Kelahiran ini agung. Ya, umumnya manusia yang muslim hatam kemudian hari menjadi ulama, dari awal kelahirannya memang tidak diagungkan. Atau ujung ceritanya, ujungnya menjadi wali, dari mulai kelahirannya tidak sedikit yang tidak diagungkan. Para sahabat lebih banyak yang awalnya para sahabat ini kafir sebelum jadi sahabat, ya. Sehingga sebelum masuk Islam tidak hak diagungkan. Allah, para Rasulullah ada sebagian daripada wali-wali Allah yang sudah diistimewakan dari kelahirannya. Seperti kita dengar kelahiran Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Maka disinilah kita tahu
dan kita paham di mana di para wali-wali Allah yang ada adalah haul kemangkatannya, tapi tidak ada haul kelahirannya. Tapi di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, ada haul kelahirannya ya. Ada haul kelahirannya, Masya Allah. Dan haul kemangkatannya pun juga sudah include. Kenapa? Karena hadis wafatnya sama dengan tanggal, hari, dan bulan dilahirkan. Itulah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Kenapa di waktu bagi para wali-wali Allah, para ulama ada haul wafatnya, bukan kelahirannya? Karena selain para nabi dan para rasul, kelihatan agung di akhir, kelihatan mulia itu di mana? Di akhir ya. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kelihatan agung oleh manusia dari mulai awal, dari mulai dihamilkan, dari mulai dilahirkan, sudah disaksi oleh orang-orang keagungannya saat itu. Allah kesananya sudah, kalau kesananya kerasulannya itu sudah masyhur dan maklum. Tapi ya, bagi sebagian umat Islam boleh jadi ada yang tidak maklum bagi pengetahuannya bahwa kelahiran Nabi itu diagungkan, sehingga para ulama Allah sengaja mengadakan acara seperti ini agar semua umat Islam mengetahui lalu meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah, bukan karena diangkat menjadi rasul semata. Sebelum diangkat menjadi rasul pun sudah diagungkan oleh Allah, kelahirannya diagungkan oleh Allah. Masya Allah, cahaya yang paling awal, cahaya beliau diagungkan oleh Allah. Kehadiran beliau di semua masa, di semua alam, di semua tempat, Masya Allah, menjadi keagungan bagi masa tersebut. Hatta manusia menjadi berharga karena ada jenis manusia yang agung yang bernama Muhammad SAW yang diciptakan oleh Allah dengan wujud manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bahwa kita semua umat Islam saat ini sedang mengagungkan kelahiran, bukan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi maulid mengagungkan kelahirannya. Ya, pahami oleh kita, bukan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan yang dimaksud, iya, tapi sedang mengagungkan kelahirannya yang sangat agung, yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana yang lain? Ya jelas, kalau yang lainnya sudah jelas. Ini yang belum jelas ini. Kalau kerasulannya agung, ya jelas. Kita semua umat Islam mengagungkannya, ya. Syariatnya diagungkan, ya jelas. Tidak ada yang beda pendapat. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum jadi Rasul Nabi kita itu diagungkan? Apakah sebelum menjadi Rasul Nabi kita itu dicintai oleh Allah? Apakah sebelum menjadi Rasul Nabi kita itu diistimewakan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Maka dijawab oleh semua umat Islam, nah, betul. Ya, dan kita wajib yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW agung segala-galanya, diagungkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah segala-galanya. Dari cahaya awal, ruhnya, jasadnya, dan semua sifat-sifatnya, buatannya, ilmunya, dan segalanya yang beliau ajarkan segalanya, dari awal sampai tiada ujungnya, semuanya diagungkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan semuanya menjadi rahmat ke seluruh alam semesta. Pahami oleh kita semua. Siapa orang yang mengagungkan Rasulullah SAW hanya dari sisi kerasulannya, tidak mengagungkan Rasulullah SAW di luar dari sisi kerasulannya, tidak mengagungkan zatiyahnya Rasulullah SAW, jasadnya
Rasulullah SAW, ya, rohaninya Rasulullah SAW yang diagunkan hanya apa Rasulullah, yang dimaksud Rasulullah apa? Yaitu syariat yang beliau ajarkan. Maka ini orang mudillun, orang yang sangat sesat dan menyesatkan yang lain. Para sahabat sengaja meminum darah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa darah Nabi adalah azimun agung. Ya, Masya Allah, air Nabi azimun agung. Masya Allah, segala sesuatu Nabi semuanya diagungkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, siapa yang mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, siapa yang merindukan apa-apa yang dirindukan oleh Allah, siapa yang memuji apa-apa yang dipuji oleh Allah, maka orang tersebut akan digabungkan oleh Allah dengan siapa yang dia cintainya, dan akan dikumpulkan oleh Allah. Maka kita sekarang berkumpul bersama-sama demi mewujudkan sebahagia daripada tanda kecintaan kita dan pengagungan kita kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada keagungan kelahiran baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita bisa berkumpul dengan Nabi kita. Kita bisa bertemu dengan Nabi kita. Kita bisa melihat keagungan wajah dan wujud Nabi kita. Perhatian khusus yang berkiamah. Dan kita mendapatkan ampunan Allah, dijauhkan dari murka Allah dan siksa api neraka Allah dan segala bala di dunia, di kubur dan di akhirat kelak dengan syafaat beliau. Dan kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab, tanpa terdahului dulu oleh siksaan dan sekecil apapun daripada hal yang tidak diinginkan oleh kita. Dengan kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan barakah Sayyidina wa Maulana Muhammad, semoga acara ini melahirkan segala yang terbaik bagi kita semua, di dunia kita, dalam urusan agama kita, dan di akhirat kita semua. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'in jami'i as-sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana mawlid nabiyika al-karim fa'afil alaina bi barakatihi libas al-izz wa takrim wa askina bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bi na'im al-muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadha nabiy mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa wa rasulna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan.